Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam podcast Managerial Economics atau ekonomi manajerial. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Ini poin-poin yang akan kita pelajari. Nanti ada konsep dasar elastisitas, elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, dan yang terakhir, poin terakhir tentang elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Baik, kita masuk ke poin pertama tentang konsep dasar elastisitas. Jadi apa yang dimaksud dengan elastisitas itu ya secara umum atau konsep dasarnya. Jadi elastisitas itu mengukur persentase perubahan nilai variabel terikat atau variabel dependent sebagai akibat perubahan 1% dalam nilai variabel bebas tertentu, ceteris paribus. Jadi asumsinya ceteris paribus, karena variabel bebas itu ada lebih dari satu, ada banyak, ada beberapa, nanti kita ambil satu per satu. Jadi kita ambil misalkan nanti harga, ya, maka variabel yang lain asumsinya ceteris paribus. Kemudian konsep elastisitas itu bersifat umum yang mengukur sensitivitas atau kepekaan dari variabel terikat terhadap perubahan variabel-variabel bebas tertentu dalam fungsi tersebut, ya, dalam fungsi permintaan nanti tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke khusus, yaitu elastisitas permintaan. Ya, kalau ini konsep dasarnya, ini bersifat umum. Nah, sekarang kita masuk ke secara khusus, yaitu tentang elastisitas permintaan. Ya, maka elastisitas permintaan itu mengukur sensitivitas atau kepekaan permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk. Jadi permintaan atau jumlah permintaan ini sebagai variabel terikat atau variabel dependent, kemudian kita ambil satu variabel bebas yaitu harga produk. Variabel yang lain nanti asumsinya ceteris paribus. Jadi ceteris paribus, ingat itu artinya hal-hal lain atau variabel-variabel yang lain tidak mengalami perubahan. Itu yang dimaksud ceteris paribus. Kemudian informasi ini penting dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan strategi penetapan harga produk beserta strategi lainnya dari variabel-variabel independen dalam fungsi permintaan. Jadi yang berpengaruh, ingat, yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan itu tidak hanya harga tapi juga ada variabel-variabel yang lain. Maka nanti selain penting dalam strategi penetapan harga, juga penting dalam strategi manajemen yang lain sesuai dengan variabel independen yang diambil. Kemudian kita masuk ke koefisien elastisitas permintaan. Ya. Koefisien ini atau ukurannya nanti. Jadi terkait dengan ukuran atau berapa besarnya koefisien ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Ini ada rumusnya. Ini rumus elastisitas permintaan. Jadi EP itu elastisitas permintaan. Jadi tepatnya elastisitas harga permintaan. Nah, atau harganya seringkali dihilangkan, cuma diambil namanya menjadi elastisitas permintaan. Karena ini yang diambil sebagai variabel independen atau variabel bebas, ini adalah harga produk. Maka rumusnya di sini EP itu persentase dari delta Q, jadi segitiga itu dibaca delta, itu simbol untuk delta. Delta itu artinya perubahan nilai. Persentase delta Q dibagi persentase delta P sama dengan, makanya diperoleh rumus
delta Q per delta P kali P per Q. Jadi Q itu kuantitas atau jumlah permintaan, kemudian P itu price atau harga produk ya, P itu price. Jadi ini kita elastisitas permintaan ini sebagai variabel bebasnya adalah harga produk. Jadi yang mengalami perubahan hanya harga. Ini. Nah, ini rumusnya ini. Kemudian nanti akan di perkuliahan nanti kita akan akan kita bahas bagaimana contoh-contoh perhitungannya. Ini. Ya, kemudian di sini secara sekilas besarnya koefisien elastisitas permintaan. Nah, coba perhatikan. Ada 5 ukuran elastisitas permintaan atau EP. Ini ya, ada 5 koefisien. Ini masing-masing. Jadi ketika EP, ingat EP elastisitas permintaan itu sama dengan ini seperti angka 8 tidur. Ini angka 8 tidur ini artinya tak terdefinisi atau tak terhingga. Ya, tak terhingga. Ya, karena pembaginya adalah 0 ya, kan gitu. Jadi ini tidak terhingga, ini jadi bilang dibagi 0 itu kan tak terdefinisi. Ini disebut elastis sempurna. Jadi kurva permintaan yang elastis sempurna itu berupa garis horizontal, garis mendatar. Kemudian yang kedua, EP lebih besar dari 1. Ini disebut elastis. Jadi EP lebih besar dari 1 itu artinya harga mengalami perubahan 1%. Itu jumlah permintaan delta Q-nya berubahnya lebih dari 1%. Nah, maka ini elastis. Jadi delta Q lebih besar daripada delta P, lebih besar dari 1. Kalau yang nomor 1 tadi harga tidak mengalami perubahan, harga tidak berubah tapi kuantitas terus berubah, maka ini elastis sempurna tadi ya. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, EP sama dengan 1 itu elastis uniter. Ini artinya delta P sama dengan delta Q. Jadi harga berubah 1%, kuantitas juga berubah 1%. Sama disebut elastis uniter. Kemudian kalau N elastis, ini EP kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 ini harga berubahnya 1%, tetapi kuantitas atau Q berubah kurang dari 1%. Jadi N elastis atau elastisitasnya rendah, N elastis. Ya, jadi delta Q lebih kecil daripada delta P-nya. Kemudian EP sama dengan 0, ini disebut N elastis sempurna. Jadi N elastis sempurna itu artinya berapapun terjadi perubahan harga naik atau harga turun, itu tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaan tidak berubah sama sekali, N elastis sempurna. Jadi dari 5 koefisien ini, koefisien yang nomor 1 dan nomor 5 ini bersifat ekstrim. Ini hanya secara teoritis saja, ekstrim. Ya, elastis sempurna dan N elastis sempurna. Kalau N elastis sempurna, ini kurva permintaannya berupa garis vertikal. Ya, ini tentang koefisien elastisitas permintaan. Ya, ada 5 ini ya. Elastis sempurna, elastis uniter, N elastis, dan N elastis sempurna. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas ya. Jadi berbagai produk yang ada di pasaran ini memiliki elastisitas yang bermacam-macam. Ada produk yang elastis, ada yang inelastis. Ada yang elastisitasnya tinggi, ada yang elastisitasnya rendah kan gitu. Nah, sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut? Ini. Nah, sekarang ini faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya elastisitas permintaan terutama.
Setidaknya ada tiga faktor yang penting ini ya. Yang pertama, tersedianya produk substitusi, kemudian penyesuaian periode waktu, dan persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk membeli produk tersebut. Ya, penjelasan ringkasnya, jadi untuk yang pertama, tersedianya produk substitusi, itu semakin, berarti produk substitusi itu produk pengganti, produk sejenis atau produk pengganti, produk yang menggantikan produk yang lain, jadi artinya fungsinya sama, atau produk dengan berbagai macam merek, misalkan laptop, misalkan ini ada berbagai macam laptop, HP berbagai macam merek HP, itu namanya produk substitusi. Nah, kita tinggal pilih yang mana kan gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita untuk membelinya. Jadi semakin banyak tersedia produk substitusi di pasaran, itu produk tersebut semakin elastis ya, elastisitasnya semakin tinggi. Jadi kalau ada elastisitas yang tinggi itu berarti kalau ada produsen lain yang menurunkan harga sedikit saja, maka nanti dia akan mengalami peningkatan penjualan yang besar. Atau sebaliknya, kalau ada produsen yang menaikkan harga, maka dia akan kehilangan banyak pembeli. Itu dimaksud dengan elastisitas yang tinggi. Ini tersedianya produk substitusi, kemudian penyesuaian periode waktu, semakin lama masa periode waktu yang sampai kepada konsumen tentang informasi perubahan harga, maka produk tersebut semakin elastis. Ini yang dimaksud penyesuaian periode waktu. Maka ketika ada produsen itu atau penjual itu memberikan diskon, itu sebaiknya jangka waktunya agak lama periodenya, biar informasi tersebut diketahui oleh konsumen yang banyak, konsumen yang luas. Maka nanti akan berpengaruh terhadap penjualan produknya. Kalau cuma singkat, nanti banyak konsumen yang tidak tahu kan gitu. Itu maksud penyesuaian periode waktu. Kemudian satu lagi, persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk membeli produk tersebut. Di sini poin pentingnya, apabila suatu produk itu harganya mahal, itu lebih elastis. Jadi barang-barang yang harganya mahal ini memiliki elastisitas yang tinggi dibanding barang-barang atau produk yang harganya murah. Ini yang dimaksud persentase anggaran konsumen itu. Ya, semakin mahal itu elastisitas semakin tinggi. Kemudian satu lagi yaitu tentang elastisitas penawaran ya. Jadi ini pada dasarnya sama. Kalau penawaran ini kan, kalau permintaan itu dari sudut pandang konsumen, kalau penawaran dari sudut pandang produsen selaku penjual ya ini. Maka di sini konsep dasarnya sama. Ya, kita lihat, maka di sini asas penawaran ini mengukur sensitivitas penawaran produk oleh produsen terhadap perubahan harga jual produk. Nah, jadi di sini variabelnya sama, yaitu jumlah penawaran sebagai kuantitas produk, jumlah penawaran, kemudian variabel bebasnya adalah harga jual. Ini. Kemudian untuk elastisitas penawaran ini notasinya seperti ini rumusnya. ES itu elastisitas penawaran, S itu dari supply ya, penawaran, kemudian persentase delta QS dibagi persentase perubahan harga delta P sama dengan akhirnya rumusnya delta QS per delta P kali P per Q ya, cuma ini bedanya Q-nya ini adalah jumlah penawaran, maka untuk membedakan dengan permintaan ini dikasih S ini. Jadi variabelnya sama, Q dan P sama, cuma di sini kalau berbicara penawaran Q-nya adalah QS, jumlah penawaran ya. Kemudian terkait dengan elastisitas penawaran ini juga ada 5 koefisien sama dengan elastisitas permintaan tadi, yaitu bisa bersifat elastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan elastis sempurna. Ya,
Demikian untuk penjelasan tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi dalam perkuliahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.